Oke. Eh, Selamat pagi Mbak Sari, pagi waktu UK. Pagi Mas Sinta, Apa kabar Mbak? sehat-sehat, sehat di sini. Sehat dan masih waras. Jadi Oke, buat sehat, teman-teman sehat yang banget. belum tahu nih Mbak Sari itu siapa, terus kenapa kok sekarang Mbak Sari ngomongnya selamat pagi bukan selamat sore gitu ya. Ntar setelah ini kita coba kulik lebih dalam. Mudah-mudahan nggak terlalu dalam ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi em, kalau disuruh ngejelasin 21st Century Kartini sama si Karbon mungkin belakangan aja kali ini ya. Oke, boleh. Kita langsung fokus ke Mbak Sari dulu. Langsung ke Mbak Sari aja. Terus buat teman-teman yang tadi Dinda udah bilang kalau misalkan ada teman-temannya yang masih di jalan menuju Zoom bisa dipersilahkan untuk hadir juga ya. Oke, sebentar. Oke, terus Mbak Sari mungkin kita langsung mulai aja nih obrolan sore, Minggu sore di waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini. Oke. Nah, tema hari ini tuh adalah kita mau ngobrolin tentang karang Mbak Sari. Jadi, disclaimer dulu nih teman-teman, ini bukan Mbak Sari yang nyiapin materi. Jadi, konsepnya adalah saya yang nanya semau mau saya gitu ke Mbak Sari. Silakan. Beberapa beberapa ilustrasi udah aku siapin Mbak Sari. Tapi karena Oke. sehubung Mbak Sari ini sangat expert di bidang terumbu karang, jadi memang itu Uh, sudah di luar kepala gitu. Jadi apa yang saya oh, sampaikan pasti bisa dijawab dengan baik. Walaupun rata-rata ini tentang Mbak Sari kok Mbak. oke. Oke, aku coba share screen terlebih dahulu ya. Oke, apa sudah terlihat? Ya. Udah kelihatan ya? Oke, eh, ya, jadi pada sore hari ini kita akan ngomong tentang karang. Buat teman-teman yang eh, bukan dari background kelautan, nggak masalah. Karena ntar kita akan ngobrolin sebenarnya karang itu apa. Tapi buat teman-teman yang memang sudah ada basic di bidang terumbu karang pun, insya Allah pasti akan ada insight-insight yang lain yang bisa kita dapetin dari Mbak Sari. Dan karena ini sifatnya talk show, jadi kita akan mengalir cukup dinamis begitu ya. Terus kalau teman-teman nanti ingin bertanya, silahkan mungkin bisa nanya dulu di kolom komen. Nanti akan kita wadahi di akhir sesi. Oke. Nah, Mbak Sari ini saya cuman ngeklip LinkedIn-nya Mbak Sari doang nih di bagian paling Oke. atas. Tadi kayaknya Mbak Sari udah sempat ngomong ke Dinda kan ya Mbak Sari itu sebenarnya eh, siapa gitu kan, pekerjaannya apa. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang baru join, bisa cerita sedikit lagi nggak Mbak? Oke. Eh, saya ulangi lagi kali ya. Em, Lebih lengkap dikit gitu ya. Oke, jadi perkenalkan teman-teman, terima kasih sebelumnya atas waktunya, ketertarikannya untuk hadir di acara sore hari ini di waktu Indonesia ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang hadir hari ini itu memang relate sama bidang kelautan gitu ya. Jadi kita penyampaiannya itu apa ya, talk show ini akan lebih lancar dan lebih smooth gitu ya pastinya kalau misalnya bidangnya itu sama gitu kan. Tapi nggak apa-apa, terbuka juga buat publik. Jadi kita ngomongnya ilmiah semi ilmiah populer gitu ya Mas Vinta. Oke, jadi perkenalkan saya Niwayan Purnamasari, saya biasa dipanggil Sari. Dulu saya pertama kali saya masuk di LONLIPI atau P2O LIPI, Pusat Penelitian Oseanografi, dan sekarang menjadi ProBRIN, Pusat Riset Oseanografi BRIN, di bawah BRIN gitu ya, BRIN RI. Sejak tahun 2019 gitu. Namanya berubah sejak tahun 2019, tapi saya sudah bekerja tahun 2012, jadi sudah 13 tahun ya, nggak kerasa. Jadi core saya, penelitian saya di terumbu karang, saya bergabung di lab karang bersama dengan
5 orang peneliti lainnya, dan saya perempuan sendiri kebetulan selalu seperti itu. Jadi saya selalu bekerja di antara eh, ini ya pria-pria kuat. Jadi saya harus jadi Wonder Woman selalu seperti itu di eh, ruang lingkup pekerjaan saya. Jadi eh, ya seperti itu. Tapi yang penting saya enjoy banget gitu ya, karena memang itu adalah passion saya, bekerja di laut dengan terumbu karang. Jadi ya emang saya enjoy banget gitu ya. Jadi udah nggak terasa 13 tahun itu semua positif yang saya rasakan. Jadi seperti itu. Oke. Lama eh, juga ya Mbak, 13 tahun. nggak terasa ya udah 13 tahun saya kerja di Hmm. situ. Mbak Sari sekarang bisa ngomong nggak terasa gitu ya, tapi sehari-harinya, waduh, pasti Waduh, kalau di penuh dengan laut perjuangan apalagi? tuh. Apalagi di laut ya, panas-panas, Aduh. ngangkatin tabung, aduh. Nah, halo. Hmm. Aduh, ombak kencang gitu kan, ya ampun. Ya, hebat banget Mbak Sari. Mm-mm. Nanti ini menarik juga sih. Mbak Mm-mm. Sari tadi sempat bilang Mbak Sari itu salah satu-satunya wanita gitu ya di lingkup area Hmm. pekerjaan. Ya, Itu ups and betul. down gimana Mbak? Gimana Tantangannya terus ya? kenapa sih masih tetap betah gitu sampai sekarang? Selain Hmm, butuh ya. ya, selain butuh ya, betul. Selain, jadi yang menjadi motivasi itu karena passion yang pertama pasti ya. Saya yakin kalau misalnya eh, orang itu nggak suka gitu ya, nggak bakalan bisa bertahan di lingkup pekerjaan yang saya jalani ini gitu ya. Jadi kalau misalnya passionnya nggak di sana, ya pasti apa ya istilahnya, pasti akan eh, eh, apa ya mengundurkan diri gitulah. Walaupun saya tahu saya memang punya senior gitu ya dulu yang sudah pensiun, beberapa wanita juga gitu ya, tapi bukan di bidang koral gitu, tapi mereka lebih tapi bidangnya lebih ke soft koral dan spons gitu ya. Jadi untuk koral itu memang saya satu-satunya, dan karena saya melihat peluang itu gitu ya. Karena kita kan juga harus pinter dong ngelihat peluang gitu ya. Betul, betul. Ya, peluang gitu. Jadi oh saya harus, selain memang saya suka passion, jadi saya lihat peluang itu semakin besar gitu kan, motivasi untuk bertahan di sana. Karena semua project itu selalu menyebutkan rasio pria dan wanita sekarang kan. Nah, nah itu jadi kayak memberi saya semangat tersendiri gitu kan. Wah, saya sendirian nih perempuan gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Selalu Oke, beruntung jadinya dibuatnya. Lebih beruntung lah gitu ya. oke, oke. Sip, boleh deh Mas Sari. Terus, nah loh, ini saya punya beberapa foto Mas Sari. Oke. Jadi Mbak Sari tadi di awal cerita Mbak Sari itu sedang bekerja di BRIN gitu kan. Mm-mm. Dulunya Lombipi, sekarang jadi Pro BRIN ya kalau nggak salah. Tapi Oke. ya kalau yang saya lihat foto-fotonya ini kayaknya Mbak nggak ada BRIN-BRINnya gitu. Bisa cerita sedikit nggak sih? Aduh. Jadi, waduh dapat aja nih foto kiri dari mana ya? Saya juga lagi mikir. Oke. Jadi, ini nih tahun pertama saya, foto paling kiri ini foto tahun pertama saya, sorry teman-teman, saya ini lagi batuk ya karena dingin, jadi saya tuh agak alergi di sini. Lagi 2 derajat di sini Mas Pinta. Waduh, ya ampun. Aduh, ya ampun, mungkin Mbak Dinda juga sama kali, di Belanda juga lebih dingin mungkin ya. Jadi saya alergi, jadi saya ini ya makan lozenges ya izin ya, nggak apa. Boleh, Mbak, boleh Karena ya. ngobrol kan, jadi ini gatel gitu ya. Kering Nah, juga udaranya, Mbak. Ada kering humidity kan, betul. makanya Aduh, aduh ya ampun Mas Pintas sih keburu balik ya. aduh. Jadi oke, saya lanjutin ya. Jadi foto pertama ini adalah foto saya tahun pertama di Inggris. Entah gimana ceritanya, saya itu dijaring gitu ya, kena jaring waktu itu oleh Yayasan Mata Garuda. Yayasan Mata Garuda itu adalah yayasan yang menaungi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa LPDP.
dunia sebenarnya ya. Jadi pusatnya di Jakarta dan di Inggris Raya ada. Nah, kebetulan saya di situ di apa namanya mendapatkan posisi ini ya. Saya merasa terhormat sekali gitu kan Oh, sebagai sekjen. Nah, waktu itu us. langsung tahun pertama saya nggak tahu juga kenapa gitu kan ditawarin ya udahlah gitu kan karena waktu itu juga baru mulai katanya, oh kalian perlu bantuan, oh ya udahlah kita saling membantu, saya juga belajar gitu kan. Nah, jadi jadi Mata Garuda bikin website, terus bikin Instagram lah ya, bikin YouTube. Nah, mereka mulai memasukkan profil-profil gitu ya, bukan peneliti sih, profil mahasiswa UK, Indonesia di UK. Nah, jadi inilah saya bikin bikin video. Saya jadi profil kedua kalau nggak salah ingat ya. Jadi Oh. mereka minta minta saya, ayo Kak Sari bikin ini profil karena peneliti kan, bikin profil ini untuk Mata Garuda di Instagram gitu. Nah kalau yang kedua nih saya tahu yang ambil foto Mas Pinta. Kami lagi liburan nih di Lake District di UK, ya ampun kangen ya ke sana lagi. Jadi nih kami like quick getaway gitu ya, ada program 1 hari dari kampus ya Mas ya, Iya, Newcastle betul, University, Mbak. seharian Nostalgic kita nih berarti nih. jalan-jalan ke Lake District gitu guys, karena lagi summer kan, kelihatan ya, summer cuacanya cerah. Nah kalau yang ketiga ini juga semuanya berkaitan dengan Mas Pinta, lagi-lagi nih, jadi di Newcastle, di kotanya, semua mahasiswa Indonesia itu punya gawe tahunan namanya Discover Indonesia. Itu salah satu flagship kita gitu ya, flagship mahasiswa Indonesia. Program flagship mahasiswa Indonesia di Newcastle khususnya untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang diadakan setiap tahun. Nah, kebetulan tahun 2024 itu ketuanya adalah Mas Pinta. Ya, makanya acaranya sukses besar di situ. Kebetulan saya jadi performer pakai lagu pakai pakaian Bali nih ya, habis nyanyiin Janger gitu ya, habis perform semuanya foto-fotoan gitu deh. Jadi Mas Pinta ini juga waduh banyak banget prestasinya deh, acung jempol saya juga. Mbak ini hari ini tentang Mbak Sari loh. Oh iya 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 nggak apa-apa karena kebetulan kan ini berhubungan dengan Mas Pinta, jadi teman-teman biar tahu gitu kan profilnya nggak kaleng-kaleng juga loh gitu. Mas Pinta ini acaranya besar teman-teman dan semuanya hadirin ya bukan hadirin tamunya, guestnya yang datang itu internasional. Ya, banyak orang Indonesia, tapi banyak juga ya yang internasional. Teman saya ada berapa ya? 16 ya, semua internasional datang dan mereka acung jempol. Dan semua pasang statusnya, waduh Indonesia kapan ya? Enggak. Mereka bilang gini, aduh Nigeria kapan ya punya kayak gini? Waduh, ini kapan ya punya kayak gini gitu. Keren. Harus lihat teman-teman ya di YouTube. Ya, akan Promosi sih. promosi. Biar ya Mbak Dinda biar inilah ya. Boleh Mbak, aku Mungkin baru mau minta link YouTube-nya tadi. linknya mungkin kalau belum, kalau udah ya udah, sama kita appreciate juga. Gitu Oke, gitu. berarti Mbak Mbak Sari itu em, sekarang posisinya ada di Newcastle, kemudian aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di sana gitu ya Mbak ya. Mulai dari Iya. MGBI. Tahun ini ikut MGBI lagi nggak sih Mbak? Enggak, karena udah 2 tahun ya. Ini tahun ketiga saya. Udah Saya udah udah mendekati cukup. deadline ya. Udah cukup. Harus konsentrasi tingkat tinggi ya. Oke, sip Ya. deh. Mm-mm. Terus kita lihat nih, habis ini ada apa lagi ya? Mm-mm. Nah, Mbak Sari, ini ada beberapa foto nih. Ini foto dari Mbak Mm. Sari juga sih sebenarnya. Saya Mm-mm. nyari-nyari. Mm. Bisa cerita sedikit nggak Mbak? Ini tuh Mbak lagi ngapain sih? Oh, kayaknya yang pertamanya lagi bersih-bersih ya. Hmm. Lagi bersih-bersih laut ya ini yang pertama. Yang kiri itu, ya yang pertama yang kiri itu lagi bersih-bersih laut. Ini kelihatan ya beberapa diver memasukkan sampah ke dalam ini jaring merah. Lalu saya lupa posisinya di mana karena jujur aja teman-teman saya udah menyelam
Itu udah dari tahun 2010, sudah 1000 kali, 1000 log guys. Plus. Jadi mohon maaf saya lupa ini di mana ya, daripada saya asal tembak gitu kan ya. Tapi kalau lihat airnya yang keruh ini kayaknya di barat Indonesia. Dan saya pernah melakukan ini di Pulau Pari. Jadi mungkin ini di Pulau Pari, di Pulau Pari ya, di DKI Jakarta. Kalau yang kedua ini, hmm, ada beberapa teman-teman community yang sedang melakukan transplantasi karang sebetulnya ini. Mereka melakukan apa tuh namanya, restorasi ya, restorasi untuk memperbaiki kondisi terumbu karang yang ada, yang sudah rusak gitulah. Biasanya karena akibat turisme ini kayaknya di Bali deh, seingat saya. Itu yang sebelah kanannya. Hmm. Mm-mm. Terus ini kayaknya ada lagi nih. Nah, ini briefing Oh, apa nih, Mbak? ini saya jadi ini tahun 2021 apa 20 ya. Saya lagi Mas di Ari kayak lagi di setrap, Mbak. Padahal saya koordinatornya ini ya, Oh gitu. koordinatornya iya, koordinator kegiatannya. Tapi berhubung ada, jadi kami itu kalau, jadi ini penelitian kami, saya cerita dulu. Ini penelitian, kami lagi penelitian di, aduh kan lupa namanya, Raja Ampat. Di Raja Hmm. Ampat menggunakan LOB selama 8 hari. Nah, ini kebetulan saya jadi koordinator di situ, koordinator kegiatan, project leader gitu ya. Nah, tapi saya waktu itu ber-14 ya, ber-14 orang terdiri dari tim terumbu karang, ikan karang, megabentos, lalu lamun dan mangrove. Lalu ada tim apa itu namanya, mikrobiologi dan spasial juga, 7. Tapi 14 ini terdiri dari 3 tim karang seperti itu ya, 2 tim ikan, 2 tim Hmm. megabentos seperti itu. Nah, lalu ini lagi briefing karena semuanya itu kan karena kami waktu itu menggunakan LOB, dan pakai LOB itu peraturannya sangat ketat ya, lebih lebih internasional lah gitu, lebih terstandar. Jadi semua jenjang penyelaman itu disebutkan di dalam dokumen, lalu diharuskan ada briefing, walaupun sebenarnya kami juga melakukan briefing setiap kali sebelum turun gitu ya. Dan kebetulan ini yang paling kanan ini adalah instruktur kami, instruktur sekaligus peneliti, mungkin ada yang kenal juga di sini, Pak Riko Manogar Siringo-Ringo. Itu salah satu CS, best friend saya, Besti ya. Em, ini peneliti terumbu karang juga sedang melakukan briefing. Jadi beliau selalu melakukan briefing untuk memastikan bahwa semua orang itu tahu apa yang akan dilakukan hari ini. Sekalian reminder ya, reminder tugas dan langkah-langkah keselamatan kalau misalnya terjadi sesuatu. Kita nggak pernah tahu, karena saya sendiri pernah mengalami kecelakaan di laut gitu ya. Nah, tahun 2016 gitu ya. Jadi sesuatu itu harus dilakukan dengan benar-benar hati-hati, karena penyelaman adalah olahraga kedua paling berbahaya setelah terjun payung. Tidak ada asuransi di Indonesia yang mau membayar polis, bukan gitu, yang mau menanggung. Kalau sudah menyebutkan penyelam, mau nggak, mereka nggak mau. Bahkan sekelas prudensial juga, oh nggak bisa seperti itu ya. Oke, itu Mas. Oh gitu, Mbak. Nah, Mm-mm. Mbak, eh aku tadi kelewat satu sih, Mbak. Kebetulan aku nggak punya fotonya, jadinya kelupaan. Mm-mm. Mbak Sari sekarang lagi di Newcastle ini kan sedang meneliti, punya topik gitu kan ya, punya topik Ya, research. Boleh uh-uh. cerita sedikit nggak? Kalau nggak salah tentang mariculture ya, Mbak ya? Ya betul. Hmm. Jadi topik riset saya sebenarnya itu tentang, bukan judulnya ya, tapi topik risetnya tentang koral pagat yang menjadi eh, komoditi lah istilahnya ya, di perdagangan global. Jadi Indonesia itu kan adalah pengekspor terumbu karang untuk tujuan ornamental atau dekorasi, untuk
ditaruh di akuarium terbesar di dunia. Jadi ekspor terumbu karang 80% itu disuplai oleh Indonesia. Saya tahu dari penjelasan saya pasti ada pertanyaan lanjutan. Loh kok gitu Mas? Oke, nggak apa-apa jadi ini topik saya itu tentang terumbu karang atau karang hias dari Indonesia di perdagangan global seperti itu. Topik besarnya itu, gitu. Oke, ini menarik Mbak. Tapi sebelum itu coba kita Mm-mm, pilih slide dulu sebelum kita mm-mm, bahas lebih lanjut. mm-mm. Nah, kadang-kadang tuh orang suka kekecoh kan, Mbak. Terumbu karang tuh apa sih sebenarnya terumbu karang itu? Bisa di sharing sedikit nggak? Siapa tahu beberapa teman-teman di sini yang bukan background kelautan atau mungkin teman-teman kelautan yang masih sangat amat basic, masih bingung gitu kan. Mungkin bisa cerita Eh, sedikit nggak? Oke, sebelum sebelum saya jawab, saya pengen tahu teman-teman ya yang bukan di bidang kelautan boleh raise hand nggak? Berapa persen? Karena ini menentukan cara saya menjelaskan. Kalau 99% mahasiswa kelautan, saya sih jawabnya sesuka saya aja gitu ya, karena pasti ngerti teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalnya bukan bidang kelautan, ada cara tersendiri gitu ya. Jadi ini nggak ada yang raise hand, semuanya teman-teman dari kelautan ya, rata-rata ya. Ada satu nih, Mbak. Oh, ini Mas Bara. Oke. Oh, enak nih kalau misalnya ada yang non kelautan, jadi bisa semi semi populer aja saya menjelaskannya. Jadi gini ya, terumbu karang. Jadi kalau kita ngomong terumbu dan karang, itu terumbu karang itu beda gitu ya. Terumbu karang sama dengan terumbu, tapi berbeda dengan karang gitu ya. Jadi karang, kalau kita ngomong karang, karang itu adalah hewan. Kalau terumbu karang itu adalah bentukan bentukan ya, ini bentukan yang merupakan hasil dari sekresi hewan karang itu tadi. Berbentuk apa? Berbentuk si terumbu ini yang kita lihat di sebelah kiri. Hewan karangnya yang di kanan ya, teman-teman. Hewan karangnya ini kecil, mikroskopik, kita nggak bisa lihat. Tapi di dalam setiap jendol-jendol ini nih, teman-teman bisa lihat kursor saya atau enggak? Atau Mas Pinta aja? Jendol-jendol tolong, Mas. Ini jendol-jendol ini ya itu, ya jendol-jendol ini benar. Itu ada hewan karangnya satu, 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 satu seperti itu ya. Nah, hewan karangnya ini, jadi di dalam terumbu karang ini ada hewan dan ada tumbuhan seperti itu. Nah, jadi lebih kompleks lagi kan. Terumbu karang itu di dalamnya ada hewan, ada tumbuhan. Jadi kalau misalnya dia dianggap hewan iya, dianggap tumbuhan iya. Jadi mereka itu double gitu ya, double agent. Jadi double agent gitu loh, teman-teman ya. Nah, si tumbuhannya jadi fungsinya apa mereka itu? Jadi mereka itu bersimbiosis mutualisme. Si hewannya, no, si tumbuhannya itu berfotosintesis ya, fotosintesis kan menyerap apa? CO2. Nah, dari sini udah ketahuan kan, CO2 plus H2O menjadi fotosintesis ATP ya. Jadi O2 plus energi. Energi tadi digunakan oleh si hewan untuk dan makan dan bernafas dan menghasilkan sekresi kalsium karbonat. Jadi seperti itu simbiosisnya ya, gampangnya. Jadi si tumbuhannya menangkap karbon dioksida, melakukan fotosintesis, hasilnya dipakai sama si hewannya untuk membuat rumah mereka. Gitulah gampangannya ya. Rumahnya ini si terumbu karang, si terumbu ini yang di sebelah kiri. Karang ini adalah hewannya. Mudah-mudahan dari situ bisa ini ya menjawab ya gampangannya seperti itu. Karena ini saya masukin ke sini Mbak Sari karena khawatirnya kita udah cerita banyak, tahu-tahu beberapa Oh, teman tuh aku nggak betul. ngeh kayak apa sih karang Betul. tuh emang apa gitu loh, batu kah, Betul, atau betul. Kadang hewan teman-teman, kah atau kadang apalah. kadang juga mahasiswa biologi atau mahasiswa kelautan dapat mungkin ya koralogi gitu, tapi satu semester kan, dan itu biasanya semester 3, 4 gitu ya.
Ya lupa lah itu pasti. Terumbu karang apa ya? Jangankan yang sudah lulus ya, teman-teman yang magang yang masih semester 5 6 aja sering salah gitu kan kalau misalnya saya tanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu normal lah, normal. Kalau saya tahu ya wajar lah. Kalau teman-teman nggak tahu ya wajar juga gitu. Kalau saya tahu ya harus gitu kan. Tiga Jadi belas itu, tahun ya, Mbak. iya makanya itu harus di luar kepala lah ya. Jadi sekarang teman-teman tahu ya terumbu karang itu apa. Jadi bilang, oh terumbu itu ininya, rumahnya gitu ya. Terumbu terumbu karang itu rumahnya. Terumbu itu rumahnya. Kalau karang hewannya seperti itu ya. Hmm, Mm-mm. luar biasa. Nah, Mm-mm. terus nih saya ada lagi nih yang lain. Nah, ini saya lihat nih Mbak Sari nulis salah satu nih coral bleaching, karang hidup atau mati. Wah, ini kalau Hmm. dikaitkan dengan climate change, tadi kan kalau nggak salah Mbak Sari itu memang topiknya tentang mariculture, terus dikaitkan juga dengan climate change ya kalau nggak salah ya topik-topik besar penelitian Mbak Sari saat ini. Sebetulnya rencana saya ya, saya ngomongnya jujur aja ini ya. Jadi kan topik penelitian Ini mohon saya itu maaf nih kalau saya ternyata enggak, menyinggung. enggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan kita fair-fairan aja gitu ya. Karena gini, dinamika itu pasti ada gitu ya. Jadi Hmm. awalnya memang topik saya itu saya ingin kaitkan gitu ya, bagaimana sih fenomena bleaching ini khusus terhadap target karang hias yang saya sedang teliti gitu ya. Ternyata Hmm. bukan peneliti, supervisor 4 saya kurang setuju sama metode saya, topik saya yang saya ajukan. Jadi beliau apa ya, memberi masukan untuk approach yang berbeda. Jadi yang awalnya itu maunya saya kaitkan, sekarang enggak lagi seperti itu gitu, Mas. Tapi untuk menjelaskan ini ya saya paham, saya paham lah gitu ya, karena pekerjaan saya juga di sini gitu ya, di Indonesia gitu kan, nggak jauh-jauh dari bleaching dan tiap tahun itu terjadi gitu kan. Jadi apa ya, fenomena itu bukan hal yang asing lah gitu kan. Jadi saya tulis ini juga gitu. Ini dengan mahasiswa saya loh, mahasiswa. Dia yang menulis, tapi karena saya adalah pembimbingnya, jadi ya nama saya harus ada di situ. Gitu ya, nanti sekalian promosi di belakang gitu ya teman-temannya. Nggak promosi sih, buat teman-teman juga gitu. Oh, berarti Mbak Sari buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi mau menyusun skripsi bisa kontak Mbak Sari untuk bimbingan gitu. Waduh, kalau jangan ke saya ya, jangan ke saya juga lagi. Jadi ini ya, saya jujur aja, jujur kedua lagi nih. Di sini Oke, ada oh ini eksklusif banget ini Oh, talk show berarti eksklusif ini. banget nih, eksklusif ini, Inter the bener-bener best emang eksklusif, ini. eksklusif ini. Di sini ada salah satu mahasiswa saya, namanya Farida, saya tahu itu, karena kemarin Farida dari Unsrat, bukan Unsrat, maaf, Farida, Unsud, sorry, Sudirman. Itu Farida ini dari magang sampai skripsi sama saya. Sekarang sampai mau publish satu paper. Tapi karena saya sibuk ya ampun, aduh saya sampai dikontak sama pembimbing pertama, saya pembimbing kedua. Bu, ini papernya seperti apa ya? Loh, saya juga tunggu Faridanya, mana nggak pernah kontak saya. Ternyata setelah saya buka WA-nya, oh iya udah dikontak dari September 2024, saya lagi di lapangan. Ya ampun, sorry ya Farida ya. Ini Jadi berarti kalau klarifikasi ya Mbak ya. iya, klarifikasi, saya waktu itu lagi di lapangan dan lagi ya biasa lah ya, hektik kalau udah di lapangan, ada supervisor satu saya ikut lagi ke lapangan kan. Aduh, udah kayaknya di drill gitu rasanya kan tiap hari. Jadi mohon maaf ya kalau saya tuh cuman kalau misalnya saya sudah selesai nanti studi, oke, saya akan terima mahasiswa magang lagi. Sejauh mana ya nanti kita bisa ngobrol gitu ya. Saya juga punya bahan data banyak banget gitu yang bisa saya share buat teman-teman. Silahkan aja mau dipakai seperti apa, asal kita berkomunikasi lah gitu ya. Karena itu kan juga ada apa ya, etikanya ya memakai data, menggunakan data seperti itu Wah, ini untuk aku apalagi. boleh promosiin juga nih, berarti ya Mbak ya.
Boleh, silakan Mbak Nanti Dinda. ya setelah risetnya selesai, boleh reach out lagi ke Mbak Sari. Iya, boleh banget, boleh banget. Saya seneng kalau apa ya, ngobrol sama mahasiswa itu saya seneng banget. Saya berasa masih muda lagi gitu. Apalagi saya tuh cuman satu satu nggak pernah sih kalau di dosen di kampus itu kan sekali bimbingan banyak gitu kan ya, dua tiga empat. Kalau saya cuman satu satu satu. Jadi nggak mau lebih lebih dari satu. Jadi eksklusif gitu kan. Biar saya juga bisa fokus gitu ya, nggak terlalu banyak loadnya gitu. Kasihan juga kan mahasiswanya kan terlalu lama gitu nanti. Oke, mantap, Mbak. Berarti balik lagi ke masalah coral bleaching, Mbak. Tadi Mbak Sari bilang ini fenomena tahunan yang biasa terjadi gitu. Berarti sebenarnya coral bleaching itu nggak apa-apa atau apa-apa nih, Mbak? Aman Bu. Aduh ya ampun. Thank you Farida, nanti kita komunikasi lagi. Oke, jadi balik lagi coral bleaching. Eh, Kalau ya memang global warming ya. Global warming belakangan ini dulu kalau tahun 1980-an, global warming itu terjadinya per 5 tahun, per 4 tahun gitu ya. Jadi periodik gitu. Nah, belakangan ini karena kuncinya populasi sih ya, semua itu kembali lagi pada populasi umat manusia gitu yang terus bertambah gitu ya. Pasti kebutuhan juga bertambah gitu ya, target bertambah, industri bertambah ya, pastilah dunia ini akan semakin terus gitu ya, terus berputar. Jadi pabrik, asap, polusi itu tidak terbendung gitu kan. Jadi apa ya, fenomena fenomena yang luar biasa itu akan semakin normal gitu. Kesini kesini zaman sekarang gitu ya, global warming atau oke lah peningkatan coral bleaching ini kan terjadi karena peningkatan suhu air laut sebetulnya kan ya. Itu peningkatan suhu air laut ini atau bleaching alert ini terjadi sudah dari tahun 2015, 16, 16, 17, 18, 20, 22. Jadi tiap tahun, tiap 2 tahunan, tiap tahun. Jadi yang awalnya dari 5 tahun, 8 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, sekarang tiap tahun gitu ya. Jadi sekarang tiap tahun. Nah, jadi kita yang awalnya wah ekstrim gitu ya, mungkin dulu itu kita melihatnya ekstrim, sekarang itu jadi biasa aja melihatnya gitu. Dan pastinya koral juga karena semakin terekspos dengan kondisi seperti itu juga beradaptasi. Apalagi di Indonesia, di lokasi-lokasi tertentu gitu ya, yang terkena Arlindo, kasih tahu ya teman-teman, aliran apa Mas Pinta? Arus lintas Indonesia, Mbak. Ya, arus Indonesia Arlindo ya. Arlindo itu kan dingin ya. Aduh, takut salah ngomong saya gitu ya. Melewati Arlindo itu kan dingin airnya secara umum dibandingkan yang tidak dilewati arus lintas Indonesia. Itu akan lebih bertahan gitu ya. Pasti akan terjadi bleaching seperti di Bali, di Lombok gitu ya. Ada terjadi bleaching tapi akan cepat recovery. Nah, ini juga tergantung pada berapa lama suhu peningkatan air laut terjadi. Kalau dia hanya terjadi 2 minggu, naik terus gitu ya, naik panas 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 2 minggu, koral itu bertahan, dia mungkin akan pucat, tapi dia akan kembali lagi gitu ya, akan rekrut lagi, rekrut si hewan karang yang tadi kabur. Jadi ya pada saat terjadi peningkatan suhu air laut, yang pertama terjadi adalah si hewan karang ini kabur pada suhu tertentu. Dan itu tergantung pada jenis karangnya ya. Karena kita punya jenis karang di Indonesia ini kurang lebih ada 600 ya, atau 569 atau 580 jenis. Nah, itu berbeda-beda daya tahannya, daya adaptasinya terhadap peningkatan suhu. Semakin kecil, bercabang, terus folio, seperti daun, lembaran gitu ya. Saya langsung aja ngomongnya ini ke growth form gitu ya, karena teman-teman ini rata-rata kelautan ya. Jadi saya asumsinya teman-teman tahu ya, kalau yang gambar di kiri ini kan branching ya ke acropora. Itu
Ini paling rentan. Dia itu paling cepat tumbuh, tapi paling rentan. Dia itu paling metropolitan ya, apa sih istilahnya itu yang ada di mana-mana, ada di mana-mana seluruh dunia gitu. Nih si Acropora ini paling cepat tumbuh, oportunis, pionir dia ini ya. Tapi begitu ada stres sedikit langsung yang pertama mati lah biasanya. Nah, apalagi yang jenis kecil-kecil seperti ini ya. Jari, branching, jari kecil-kecil. Nah, kalau yang kanan ini, kalau nggak Favia diploastrea ya, ini masif kan, masif, boulder. Dia itu biasanya lebih tahan, karena dia besar ya, besar. Jadi dia lebih tahan, lebih resist gitu ya terhadap kenaikan suhu. Nah, biasanya 14 hari, kalau misalnya itu nanti suhunya 2 minggu ya, suhunya turun, suhunya ya dingin, turun ya Mas ya, turun betul, cooling down gitu ya. Nanti si karang ini, si hewannya tadi yang kabur, si hewannya itu balik lagi. Nah, jadi dia yang udah mau pucat tadi, oke, jadi pada saat terjadi bleaching, si hewan kabur, si tumbuhan mati biasanya di situ, di dalamnya rumah, ya. Tapi begitu dingin lagi, misalnya nih terjadi ada dua skenario ya, terus panas gitu ya, atau dia turun gitu ya, cool down. Kalau dia cool down, si hewannya kembali, si tumbuhannya kembali hijau karena dia bertahan kan, jadi makan lagi, jadi apa fit lagi lah gitu ya, kayak kita udah nggak makan karena stres gitu ya, biasanya orang stres gitu ya udah nggak makan terus karena pacarnya balik lagi, oh jadi makan lagi kan, fit kan kayak gitu, minum lagi gitu, fit kayak putus cinta lah gitu ya, sama aja kayak gitu. Nah, jadi eh, jadi seperti itu ya teman-teman, bleaching itu makanya itu karang hidup atau mati sih, belum tentu ya bleaching itu mati, belum tentu bleaching itu selalu mati gitu ya. Bisa jadi bleaching itu ternyata oh cuman 14 hari, oh ternyata setelah kita datang lagi sebulan kemudian, oh dia hidup lagi, dan itu sering seperti itu ya di lapangan ya, nyata gitu ya, tiap tahun itu terjadi gitu. Gitu Mas Vina. Oke. Menarik, menarik Mm-mm. banget, Mbak. Seru banget. Jadi ibaratnya kayak bleaching itu ya kondisi apa ya? Mati suri kali ya, kadang-kadang. Betul, mati suri 14 hari. Poinnya di 14 hari itu. Secara Oke. umum ya. Kuncinya Yang pada umumnya 14 hari gitu ya. 14 Untuk hari kalau menentukan misalnya apakah dia akan hidup lagi atau ya udah mati ya gitu ya. betul. SST-nya naik terus nggak 14 hari. Nah, hari 15 ini seperti apa kalau 15 hari dia naik lagi, wah udah deh. Tapi kalau misalnya dia mulai turun, oh turun nih misalnya gitu ya, Mas Hmm. Pinta, saya yakin familiar lah sama itu ya. Oh, pasti ada kemungkinan untuk survive gitu. Sebagian besar Nah, dia akan survive gitu. Karena mereka pun adaptasi seperti manusia gitu. Mereka juga pinter gitu kan. oke. Karena sudah sering di apa ya, diekspos sama kondisi ini tiap Nah, tahun gitu kan. Jadi bisa adaptasi. oke. Nah, ini saya cuman ini aja sih Mbak, ngambil beberapa gambar doang Mm-mm. kondisi terumbu karang Indonesia. Tapi secara umum tuh kondisi kita saat ini, kita ngomong saat ini gitu ya Mbak, itu bagaimana sih? Kayak baguskah atau oh trennya itu memang makin rusak, oh trennya itu makin baik atau seperti apa Mbak? Mungkin singkat aja. Oke, kondisi terumbu karang di Indonesia kebetulan karena memang pro BRIN atau institusi saya itu sebagai wali data terumbu karang di Indonesia Hmm. sampai tahun 2021. Jadi memang kami punya data yang holistik ya tentang ini, dan teman-teman bisa baca itu sebetulnya ya. Tapi secara umum kondisi terumbu karang di Indonesia sejak pandemi mengalami kenaikan. Percaya? Percaya pasti. Karena apa? Karena tidak ada kegiatan waktu pandemi kan. Iya betul. Betul, dan itu terjadi sampai sebelum pandemi, kami itu tiap tahun monitoring di 33 lokasi. 33 lokasi di seluruh Indonesia tiap tahun ya. Itu bukan sites, sites itu di titik-titik ya, ini Hmm. lokasinya aja. Lokasi itu ada dari barat sampai timur Indonesia gitu. Kami punya titiknya, eh,
Dan itu terdiri dari 1.000, enggak 1.200 lah ya, rata-rata kalau 10 berapa ya, 330 sites mungkin ya. Jadi 330 sites itu turun sampai sebelum pandemi, turun ya, saya bisa bilang grafiknya selalu turun, tapi begitu pandemi dia naik karena kami juga melanjutkan monitoring setelah itu sampai tahun 2021 gitu ya, sebelum project berakhir, project 30 tahun. Jadi seperti itu Mas, terutama di area timur ya, area timur yang kondisinya memang selalu pristine, bagus gitu ya, selalu lebih jernih dibandingkan barat Indonesia. Tengah dan timur ya itu rata-rata selalu lebih bagus kondisinya. Rata-rata Berarti, saya bilang, tapi kalau untuk to be precise saya harus lihat lagi di ya, data. Bapak Mbak. Berarti memang kalau berdasarkan dari cerita Mbak Sari barusan, aktivitas manusia atau bisa kita sebut sebagai antropogenik itu tinggi banget ya mempengaruhi kondisi terumbu karang ya di Indonesia khususnya. Oh, betul. Memang kondisi terumbu karang di Indonesia itu faktor utama yang menyebabkan apa ya, penurunan ya, depleted gitu ya. Penurunan kondisi terumbu karang di Indonesia itu memang yang pertama disebabkan karena penangkapan ikan tidak ramah lingkungan. Itu yang Oh, pertama, bom. Bukan, ya tourism juga, tapi kalau tourism kan hanya di beberapa spot di Indonesia kan. Ya banyak, tapi kalau dibandingkan orang yang ngebom, ya banyak kan yang ngebom gitu kan. Hampir- oh Saya gitu. saya sambil nyelam kan denger bom itu udah biasa Oh kalau gitu di Mbak. Oh, waduh, di Sulawesi. Ayo, yang siapa nih yang dari Sulawesi nih, dari Kendari sama dari dari Makassar, kalau nggak denger bom saya nyari-nyari malah. Loh, kok hari ini nggak denger bom ya? Saking saking menjadi benar-benar menjadi apa ya? Kebiasaan ya, tiap hari itu harus ada bom, harus ngebom. Bahkan di suatu daerah itu ada yang bilang kalau misalnya ada acara, mereka itu memang harus diwajibkan ngebom, dapat ikannya dari ngebom gitu. oh, berarti udah. Oh iya iya iya. Tradisi, itu udah jadi Tradisi betul. tradisi, Oh betul. gitu. Tradisi serta juga ini ya, serta polusi dari pembangunan itu juga Ya industri dampaknya ya. luar biasa, industri betul. Itu juga itu sih ya, dua dua masalah besar itu sih ya yang terutama. Terus orang buang sampah itu juga, buang sampah di laut itu juga luar biasa ya di Indonesia ini. Ya, ya. Nomor 2 lah ya di dunia setelah Cina. Nah, Jadi ya, jadi kita harus sadar itu ya teman-teman ya, laut kita itu kasihan gitu. Padahal ya oke lah, terumbu karang kita bagus banget gitu ya. nah, ini lanjut nih, saya juga ngelihat Mbak Sari nulis sebuah paper yang cukup menarik. Coral Reef, penyerap atau penghasil karbon. Nah, kalau Mm-mm. sedikit cerita dari paper ini, resultnya kayak gimana Mbak? Masih ingat nggak? Masih ingat? Jadi coral reef penyerap atau penghasil karbon ada dua. Kenapa ada dua? Karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal, terumbu karang itu adalah hewan dan tumbuhan. Tumbuhan makan, bukan makan, berfotosintesis. Yang diserap adalah karbon, ya kan? Jadi di sisi tumbuhannya dia adalah penyerap karbon. Betul. Nah, tapi di sisi hewannya ini kan menghasilkan, kan makan energi yang dihasilkan oleh si tumbuhannya, si alga tadi. Alga kan tumbuhan. Itu dia mensekresikan kalsium karbonat yang akan merilis karbon dioksida ke udara. Jadi seperti itu ya siklusnya, muter gitu. Nah, ini kalau bicara lebih advance lagi gitu ya, di mana sih yang menghasilkan, apakah semuanya seperti itu? Enggak juga gitu. Maksud saya itu gini, apakah semua kondisi terumbu karang di Indonesia lebih banyak menghasilkan karbon daripada menyerap karbon? Enggak juga gitu ya. Tergantung juga kondisi terumbu karangnya seperti apa. Jadi terumbu karang yang di
yang mati ya, yang mati tadi karena bleaching. Terus jadi kan ada shifting ya, pergantian gitu ya. Dari koral hidup dia akan menjadi dead coral with algae gitu ya. Koral mati ditutupi alga. Lagi-lagi alga yang ada di permukaan si terumbu karang ini yang mati tadi karena bleaching itu menjadi, kan itu tumbuhan, itu adalah penyerap karbon. Jadi tergantung lagi dia ada di mana gitu, kondisi yang seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya dia terumbu karangnya betul-betul bagus gitu ya, kayak bagus 100% tutupannya, betul. Dia itu lebih menjadi perilis apa perilis. Merilis karbon, menghasilkan karbon karena kondisinya memang seperti itu ya. Karena dia punya fungsi cycle untuk menghasilkan si rumah tadi, kalsium karbonat, yang mana dia akan menghasilkan, merilis karbon dioksida ke udara gitu. Tapi kalau dead coral algae atau DCA gitu ya, koral mati, terumbu karang mati yang ditutupi sama alga, dan itu adalah siklus yang pasti ya teman-teman ya. Terumbu karang kalau sudah mati pasti akan ditutupi alga. Didatengin sama alga, dimakan gitu lah. Bukan dimakan sih, tapi ditutupi, dijadikan tempat hidup gitu ya. Dan itu siklus yang pasti. Nah, inilah yang akan menjadi penyerap. Jadi kalau penyerap itu kan pasti tumbuhan ya, berfotosintesis. Jadi mengapa hutan hujan tropis, terus kenapa mangrove, kenapa lamun? Karena mereka tumbuhan sejati kan, full tumbuhan. Kalau terumbu karang ini tumbuhan dan hewan gitu. Jadi samalah kayak manusia, kita itu sebetulnya menyerap atau menghasilkan karbon. Sama kan, jadi kita ya menyerap, Eh, ya menghasilkan juga gitu kan. iya, Kita kan iya. lebih sama ke animal gitu ya daripada ke. Nah, kalau tumbuhan kenapa mereka tidak merilis? Karena mereka tanam gitu. Karena karbon dioksida yang mereka serap bukan ditanam. Ya, mereka tanam. Yang diserap itu digunakan untuk menghasilkan energi gitu kan. Dan Betul. menghasilkan energi dan oksigen. Jadi bersih mereka, clean gitu. Clean. Kalaupun ada sisa combustion gitu ya, sisanya itu ditanam sama mereka di akar. Jadi itulah yang menyebabkan mereka menjadi blue carbon gitu ya. Seperti itu mangrove, lamun, terus hutan, hutan hujan tropis di darat ya, gitu. Hmm. Nah, karena laut kita itu 70% di dunia, jadi teman-teman bisa bayangin ya kenapa mangrove dan lamun ya di Indonesia kalau dibandingin, tapi mungkin kalau dibandingkan mangrove dan lamun di dunia dibandingkan dengan hutan hujan tropis saya nggak tahu ya pastinya luasannya lebih besar mana gitu ya. Tapi yang paling besar itu ya itulah si blue carbon yang paling optimal gitu. Luar biasa. Terus ini karena sudah mau jam 5 Mbak, kita masih ada Q&A. Aku Mm-mm. next slide dulu. Oke. Nah, ini sedikit aja sih ngambil dari salah satu paper tentang peran teknologi dalam pemantauan kondisi terumbu karang. Aku juga sempat ngeliat Mbak Sari ada satu papernya memang berbicara tentang penggunaan citra satelit ya Mbak ya Iya untuk betul. kebutuhan monitoring. Nah itu Mm-mm. gimana sih Mbak maksudnya? Memang bisa Hmm. ya citra satelit itu kemudian memetakan atau memonitoring terumbu karang. Jadi gini, kita itu kan bergerak dari hal yang kuno. Bukan kuno ya, saya bilang ya, apa ya, yang dasar lah, basic ya. Kalau zaman sekarang itu kan kalimatnya basic gitu ya. Basic, terus lebih advance, lebih semakin advance, seperti itu ya. Nah, kalau dari gambar Mas Pinta ini yang paling basic ini adalah yang paling kanan, bawah, survei. Itu paling basic. Paling basic bukan berarti kalau survei ke laut kita nggak perlu apa-apa. Enggak dong, kita perlu juga kemampuan menyelam, buoyancy yang baik gitu ya. Dan kita perlu kamera, perlu alat gitu kan, perlu kapal, dan itu juga mahal gitu ya. Dan itu mahal juga. Nah, semakin ke sini, itu ada teknologi kan semakin berkembang ya teman-teman ya. Kita itu bisa melakukan
fotografi, foto saja gitu ya. Apa sih istilahnya itu fotogrametri gitu ya. Tapi tetap menyelam juga, fotogrametri menyelam juga, tetapi hanya mengambil foto atau gambar seperti itu. Secara cepat, singkat. Kalau survei betul-betul kita lihat satu-satu dengan kemampuan peneliti atau teman-teman gitu ya, yang sudah merasa mampu gitu ya, yang sudah certified gitu ya. Nah, lalu ada fotogrametri, itu dilakukan secara cepat gitu ya, rapid, quick. Lalu ada akustik. Akustik ini ya dengan sonar ya, Mas ya. Biasanya apa sih istilahnya? Aduh, itu oceanografi di kapal Barunajaya apa? Lupa saya namanya yang memantul kembali lagi. Itulah tahu ya Mas Kinta ya. Teman-teman mungkin juga tahu ya. Saya lupa istilahnya apalah itu ya. Nah, terus lewat hiperspektral atau satelit, citra satelit itu juga yang paling kayaknya, bukan kayaknya ya, itu canggih sekali. Kita bisa melakukannya dengan mudah gitu. Tinggal download sana sini. Ya ada yang melakukan, tapi kalau satelit itu kan berarti teknologinya sangat advance ya, bukan kita yang melakukan gitu. Tetapi mungkin radarnya Telkom kah atau radarnya satelitnya Elon Musk kah gitu yang melakukan, kita tinggal download gitu. Nah, semakin advance. Nah, disinilah pros cons-nya selalu ada ya. Semakin advance, semakin tinggi tingkat, semakin rendah tingkat akurasinya. Kenapa? Saya bilang seperti itu. Karena kalau itu satelit itu kan melihat gitu ya, melihat barang di permukaan gitu ya. Rata-rata yang saya tahu sampai sekarang yang kita punya di Indonesia, saya bilangnya di Indonesia dulu ya, itu masih belum advance kita bisa melihat lebih dari 1 meter. Jadi teman-teman bisa bayangkan gimana kalau kita bisa melihat, memantau kondisi terumbu karang hanya di permukaan, gitu ya. Jadi semakin basic dia, sebetulnya itu semakin semakin akurat gitu. Karena kita melihat apa sih istilahnya ground truth ya. Kita melihat ke bawah, kita menghitung, walaupun itu pekerjaan yang capek, seperti tadi Mas Pinta bilang capek hari-harinya. Oh iya capek, panas, inilah terbakar kulitnya, betul, tapi hasilnya akurat gitu ya. Hasilnya akurat, pasti itu. Dibandingkan dengan fotogrametri, fotogrametri juga bagus, tapi ada kekurangannya. Kalau misalnya di dalam kondisi yang keruh, ya, kalau misalnya hanya teman-teman di sini kalau misalnya ada penyelam pasti tahu ya, kalau keruh kita lihat aja nggak bisa, gimana kita mau pakai pakai teknologi seperti itu. Yang paling kita bisa andalkan mata ya, pasti mata kita buatan Tuhan gitu kan ya, yang paling sempurna gitu. Fotogrametri pun tidak bisa menembus. Walaupun itu sangat mudah, sangat cepat dilakukan, mungkin 10 menit sudah selesai ya menyapu luas sekian area gitu ya. Karena cuma ambil video, ambil foto, lalu selesai, nanti kerjaan besarnya di laptop gitu. Kalau survei di lapangan, ya memang kita kerja capeknya di lapangan, tapi setelah itu hanya sedikit yang kita selesaikan di laptop. Seperti itu, Mas. Jadi semua ini memungkinkan, tinggal sekarang kita punya yang mana, kita kebutuhannya apa, luas areanya ya, terus sebenarnya kita nyamannya menggunakan yang mana gitu kan. Ya tergantung tujuannya, itulah sebenarnya itu. Gitu sih. Oke, Mbak, menarik banget. Memang iya sih, karena kalau survei itu kan kita benar-benar tahu gitu ya dengan mata kepala Ya, ini jenis apa. betul. Jadi temen, Yang jadi remote setiap sensing tuh masih, heeh. jadi setiap survei pun, setiap kami ke lapangan, selalu ada teman dari remote sensing, dari pemetaan ya, Hmm. spasial, betul. Selalu ikut, tetapi beliau, salah ya teman kami selalu bilang, tapi ini harus ground truth. Selalu ada ground truth. Jadi ground truth itu kan verifikasi lapangan namanya ya. Kalau mau itu akurat, apalagi itu digunakan untuk kebutuhan suatu negara gitu kan, kebutuhan negara gitu ya. Jadi itulah saling melengkapi. Walaupun mungkin spasial juga bisa dapat tinggal narik data, tapi kami lihat ya teman-teman perjuangan teman-teman spasial itu seperti apa di lapangan sampai mereka bikin
Apa itu namanya, bikin kamera, ya mereka bikin alat sendiri lah ya, yang template gitu ya. Jadi mereka pakai si floating, apa itu namanya, buoyancy, terus ditaruh kamera lah di bawahnya, sama GPS lah di atasnya untuk ngambil data. Jadi benar-benar luar biasa ya, dan digabungkan dengan data kami yang menyelam seperti itu, Mas. Oh, Wah, di itu sini ada, di bagus sini ada. banget tuh ya. Iya, jadi benar-benar akurat. Jadi dua metode. Mas Pinta pasti bisa ngebayangin lah yang aku jelasin kan. Apalagi untuk luas yang luar biasa. Kalau cuma luasnya 100 meter ya nggak usah lah ya. Mungkin kami aja bisa gitu ya. Tapi kalau luasnya satu pulau misalnya Wakatobi ya nggak mungkin lah kami bisa. Kami yang survei di lapangan kecapean lah pasti itu ya. Tapi kalau untuk luas untuk luas kecil aja gitu ya, pengen tahu oh di titik ini dari Pulau Wakatobi yang ini berapa sih ininya tutupan kondisi terumbunya gitu kan. Ya bisa dilakukan dengan survei saja gitu tanpa alat tadi yang dibuat itu ya. Ya, seperti Nah, itu. terus Mbak, ini mungkin hampir terakhir. Mm-mm. Mbak Sari bilang bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia masih besar dipengaruhi oleh kegiatan aktivitas manusia. Mm-mm. Kan ya, Betul. semakin tingginya industri, kemudian juga belum lagi marine debris, ini kan lagi isunya lagi hot banget ya, terkait Mm-mm. sampah yang ada di laut. Nah, Mm. melihat fenomena ini sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kalau Mbak Sari jelas gitu kan sebagai seorang peneliti berkontribusi dalam bidang research ini gitu loh untuk ya macam-macam lah hasil penelitian itu kan untuk mitigasi atau adaptasi dan lain sebagainya. Tapi selain Mbak Sari ini mungkin teman-teman di sini bukan semua orang peneliti gitu Mbak. Apa sih yang bisa kita Mm-mm. lakukan sebenarnya untuk Mm. tetap menjaga yang katanya Indonesia ini terumbu karangnya salah satu yang paling banyak, paling indah bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Mm-mm. Mm-mm. Ya. eh Kalau lihat dari kuota ekspornya yang 80% di dunia kita pegang ya Indonesia, tentunya kita tahu lah pasti Indonesia itu memang pusat terumbu karang di dunia sebetulnya. Semua peneliti, semua dosen yang mengerjakan terumbu karang di university luar negeri manapun pasti pengen ke Indonesia. Itu sudah terbukti, semua peneliti yang saya kenal atau semua dosen yang saya kenal, mereka tahu Indonesia, mereka tahu rendang, mereka tahu nasi goreng. Saya sampai amazed, wah ya ampun, iya, karena Indonesia itu tempat naik hajinya peneliti terumbu karang. Betul itu, makanya iya betul, kalau Raja Ampat itu tempat naik hajinya penyelam katanya gitu ya. Tapi Indonesia itu tempat naik hajinya peneliti terumbu karang di dunia. Betul itu. Sorry kalau misalnya saya menyamakan itu ya konteksnya ya, karena itu joke dari teman-teman penyelam gitu ya. Tapi itu memang betul gitu ya. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa lah bilang ya, atau sebagai orang biasa gitu ya, sebagai orang biasa, publik gitu ya. Jadi kita melakukan hal kecil gitu ya. Kita mulai dari hal-hal kecil gitu kan. Kalau yang selalu saya ingat itu kalau misalnya kita bukan harus misalnya kita ke laut sih gitu ya. Tapi yang saya lakukan itu selalu pada saat saya datang ke pesisir, saya lihat kondisinya seperti itu ya. Terus saya tanya, Dek sekolah nggak gitu ya. Itu sebetulnya bagian dari diseminasi karena tugas peneliti juga adalah diseminasi gitu kan ya. Saya menyebarkan, men-share, membagikan yang saya ketahui gitu kan. Sekolah-sekolah gitu kan. Tahu nggak terumbu karang itu apa? Jadi diseminasi atau tadi membagikan ilmu yang kita miliki itu tahu ya apa kalau orang Muslim bilang kan kebetulan saya Hindu ya, saya orang Bali, menyampaikan ilmu itu adalah apa yang tidak habis, Mas Pinta, adalah eh, eh, apa yang tidak habis gitu, ininya akan terus mengalir gitu kan ya. Aku lupa deh istilahnya. Kayak kita berderma gitu, kayak kita memberi bersedekah gitu ya. Tapi kalau bersedekah kan habis ya, tapi kalau ilmu disampaikan terus kan mengalir terus kan gitu ya. Betul, 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 Mbak. Nah, Tidak ya putus ya Mbak ya. iya tidak putus gitu.
kita yang mendapatkan itu dan orang juga mendapatkan manfaatnya gitu kan. Jadi kita harus bisa sebagai agen yang mendiseminasi betul. Agen gitu ya, yang mendiseminasikan apa yang kita tahu gitu ya. Jadi kita bisa mulai dari situ, terutama dari anak-anak ya yang di lingkungan kita, dari eh, inilah lingkungan terdekat kita gitu. Coba ditanya gitu kan, tahu nggak terumbu karang itu apa gitu. Karena gini ya, saya tuh juga sedih gitu ya. Jangankan kita yang di kota gitu. Coba aja deh teman-teman tanya gitu ya. Yang terdekat aja di lingkungan terdekat gitu ya. Tahu nggak terumbu karang itu apa? Itu aja dulu deh. Karena saya tuh juga sedih. Teman-teman mahasiswa, bukan mahasiswa, komunitas di pesisir pun nggak semuanya tahu terumbu karang itu apa. Nggak semuanya itu sadar tentang laut itu fungsinya untuk apa gitu ya. Jadi teman-teman di sini kan mahasiswa kelautan gitu ya, diseminasikanlah ilmunya. Saya paham pasti teman-teman di sini tahu bahwa laut itu penting, dijaga kebersihannya, lalu jangan buang sampah, lalu ini itu tahu pasti. Tapi yang kita tahu itu kita harus sampaikan ke sekitar kita gitu ya. Itu aja dulu. Kalau kalau aplikasinya ya tahulah pasti banyak. Tidak buang sampah sembarangan itu kan hal yang betul-betul kita lakukan gitu ya, yang prosedural lah gitu ya, yang teknikal lah ya. Tapi kalau yang bisa kita lakukan apa? Kita harus juga berpikir gitu ya, yang paling dalam seperti apa sih yang benar-benar bisa membawa dampak besar gitu. Karena kita harus edukasi, edukasi itu penting sekali. Walaupun saya yakin Indonesia itu lautnya sangat luas gitu kan. Terumbu karang itu akan selalu ada, akan selalu bertahan gitu ya, karena kita tropis juga kan, negara tropis, selalu akan tumbuh terus gitu ya. Dan mungkin di sini mati, nanti di sana hidup. Nanti setelah kita pulang dari sana, oh yang di sini tadi mati, hidup lagi. Itu kenyataan ya teman-teman ya, soalnya. Karena saya sudah melakukan penelitian ini, maksudnya meneliti di Laut Indonesia itu sudah lebih dari 10 tahun. Jadi betul-betul yang saya datang ke sana dari sehat terus hidup, terus dari sehat terus mati, terus 7 tahun datang lagi itu hidup lagi dengan bagus lagi kondisinya. Itu benar-benar nyata gitu ya. Jadi tapi tetap edukasi itu harus kita lakukan gitu ya. Jadi terumbu karang itu nggak kayak gajah yang dibunuh mati terus habis gitu untuk regenerasi lama nggak seperti itu gitu ya. Selalu selalu ada apa sih istilahnya itu? Selalu ada kesempatan lah, opportunity gitu ya. Selalu ada opportunity buat terumbu karang itu hidup dimanapun di Laut Indonesia ini. Seperti itu. Luar biasa. Sangat ini ya, resilience aja. Resilience, bener resilience banget ya Resilience. terumbu karang itu. Berarti Ba Mbak Sari bilang banget bahwa banget. jangan cuman kita hanya punya ilmu, tapi kita juga sharing walaupun sedikit gitu, Mbak ya. Iya Dan nggak dong, coba. nunggu menjadi seorang Harus. peneliti dulu untuk bisa sharing gitu ya, Mbak ya. Oh, Intinya enggak, bahwa sebagai mahasiswa kelautan itu sudah harus bisa sharing, harus bisa sharing dengan temannya kiri kanan. Jadi nggak disimpan sendiri gitu kan ya. Kita harus memulai kesadaran kita juga. Oh iya ya, ilmu saya apa sih gitu kan? Coba tanya sekitar kita, kita harus jadi lebih aware gitu ya sama lingkungan kita gitu. Apalagi itu bidang kita gitu kan. ya, Coba betul. tanya gitu. Coba Oke. share ilmunya gitu. Nah, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab, Mbak, karena sudah jam 5 lewat. Tapi sebelum sesi tanya jawab, saya punya satu video nih yang mungkin bisa kita coba tonton bareng. Hmm. Ini saya ngambil dari YouTube-nya World Bank nih kayaknya programnya Coremap. Oke. Ini di Sulawesi bukan ya, Mas?
saya tertarik jadi pengawas karena rata-rata kami adalah para nelayan yang mengambil ikan-ikan di sekitar sini. Dan kalau terumbu karang itu sehat, ikan-ikan akan banyak sehingga penghasilan kami atau hasil tangkapan ikan kami pun akan tambah banyak. Jadi ini kita ajarkan pelajar mulut itu mengenai terumbu karang itu penting sekali. Terutama di dalam desa kami pesisir pantai bahwa terumbu karang itu penting sekali kita jaga bersama. Banyak hal yang diajarkan di sekolah seperti pengertian terumbu karang, jenis-jenis ikan, melestarikan lingkungan. Harapan saya sebagai guru setelah dewasa nanti itu ada kesadarannya bahwa pentingnya melestarikan lingkungan. Lain banget ya sama yang disampaikan oleh Mbak Sari, luar biasa. Ini bukan settingan ya teman-teman. Benar-benar bukan satu. Tapi memang betapa edukasi itu penting gitu. Memang edukasi terkadang tidak bisa kita rasakan saat ini juga, tapi itu impact-nya adalah long term gitu. Mungkin, Betul banget. oh sorry, kok mulai lagi sih? Bentar ya. Oke, kita masuk ke Q&A. Silahkan teman-teman yang mau raise hand atau apa, mungkin bisa langsung aja. Dinda, bantuan Din kalau misalkan ada yang raise hand atau apa, mungkin saya nggak kelihatan. Boleh, tapi tadi karena Mbak Sari sedikit cerita tentang Farida, boleh nggak kenalan nih sama Farida? Tadi udah sempet nongol juga nih di chat. Hai Farida. Halo, selamat sore kakak-kakak, selamat pagi Bu Sari. Pagi Farida, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Gimana nih? Ada kesempatan buat nanya langsung nih sama Mbak Sari. Aduh, sebenarnya ilmu dari Ibu Sari ke saya tuh dari bimbingan tahun berapa ya 2023 itu udah banyak banget sih, banyak ilmu-ilmu baru lah yang mungkin nggak saya temuin di dunia kuliah, tapi karena Ibu memang langsung dari bidangnya gitu saya dapat banyak banget sih ilmu. Jadi kalau mau nanya apa ya, saya belum dapat pertanyaan. Mungkin dari teman-teman lain yang ada di sini mungkin boleh. Oke, nggak apa-apa. Thank Enggak, you, Farida. saya tahu dia nanyanya apa, Bu. Itu kapan? Jurnalnya, Bu, di review. Ya Ibu, itu aja sih Bu, Revisi ya. ditunggu. Ya, Aku ntar ya. sambil nunggu mungkin teman-teman yang lain sambil kasih inspirasi buat pertanyaan, aku mau nanya satu lebih ke non-teknikal juga sih. Apa sih yang bikin Mbak Sari jatuh cinta sama coral reef gitu? Kan tadi share sedikit backgroundnya dari Oke. Bali. Kenapa nih? Ada cerita apa nih? Jadi mungkin gini ya, saya dulu itu emang saya orang Bali, tapi saya lahir besar di Surabaya gitu ya. Terus saya SD, SMP, SMA itu di Banyuwangi. Nah, setiap Sabtu sore, Minggu sore, saya itu diajak sama kedua orang tua saya berenang di pantai setiap sore Sabtu dan Minggu. Dari umur 3 tahun sampai saya lulus SMA. Jadi mungkin dari situ saya tuh suka laut gitu ya. Saya belajar berenang di laut juga gitu ya, tanpa guru gitu ya. Jadi kayaknya dari situ yang membuat saya tuh suka laut. Nah, itu saya teruskan sampai ya saya kuliah ya, lalu kuliah ke Surabaya. Jadi dari situ saya dapat pelajaran biologi laut, terus habis gitu dosen saya juga ada profesor tentang kelautan gitu ya. Lalu saya penelitiannya di situ yang pertama kali gitu kan. Jadi ya saya tertariknya karena saya itu besarnya di Banyuwangi yang merupakan ya kota kecil gitu ya di Selat Bali gitu kan. Jadi emang bener-bener anak laut lah ya, dan
Dan saya juga sering banget nyebrang dari Banyuwangi ke Bali, Bali Banyuwangi, Banyuwangi Bali Lombok gitu ya. Jadi kayak aduh benar-benar stick to laut gitu. Nggak tahu ya, kebetulan juga ya emang Tuhan juga udah jalannya ya. Jadi saya dapat pekerjaan yang sesuai gitu kan dengan passion saya gitu. Jadi benar-benar beruntung lah saya ini emang. Ya kita kan paling bagus jadi orang beruntung ya sebetulnya. Betul, betul. Jadi kayak benar-benar align gitu kan. Oh, ini sesuai yang saya inginkan, dapat di sini, dapat di sini, dapat di sini gitu. Jadi itulah awal mulanya Mbak Dinda. Saya suka sama terumbu karang. Kenapa kerja jadi peneliti terumbu karang gitu? Bukan karena saya nggak ada pilihan, nggak. Saya tuh dulu disuruh jadi dokter sama orang tua saya, sama bapak saya. Tapi saya nggak mau. Saya bilang nggak mau. Saya mau jadi peneliti, saya bilang gitu. Udah Waktu teguh gitu ya. Oh iya, waktu SMA ke kuliah itu saya bilang saya nggak mau jadi dokter, saya mau jadi peneliti. Peneliti apa? Biologi pokoknya. Peneliti biologi yang pokoknya peneliti saya bilang gitu kan. Oh, jadi ya nggak tahu ya mungkin itu didengar sama Tuhan ya. Jadi teman-teman tuh harus kayak gitu ya. Harus harus benar-benar dipikirkan mau jadi apa gitu ya. Oh, itu bakalan jadi nyata. Jadi kayak kita berdoa, universe itu mendengarkan dan mengabulkan. Itu memang nyata, itu terjadi gitu ya sama saya. Aku suka banget Seperti juga itu. ini statementnya. Iya, Oh, jadi keren, seperti keren. itu. Mm-mm. Ada satu pertanyaan nih, Pinta dari Erta. Em, Hmm. Erta mau nanya langsung atau Nah, kita bacain aja? boleh kalau mau open mic, Ya, Erta silahkan. Erta sambil kenalan juga nih ya. Dari mana nih? Di sini ini teman-teman udah pada masih kuliah atau semester berapa semuanya nih rata-rata gitu ya? Nggak tahu juga sih ya. Hadirin teman-teman semuanya. Kayaknya agak bervariasi. Banyak juga yang dari Bervariasi. mahasiswa. Banyak Oke. juga dari kayak, oh kayaknya pernah datang nih di acaranya Kartini sebelumnya dan Ah, udah kerja gitu. gitu. Ya. Oh, oh gitu ya. Jadi ini ya variasi ya. Variasi, iya. Ah, ya bagus lah Oh, kalau Mbak gitu. Em, Dinda, izin. ha- Hai Erta. Halo. Ini Mbak Pratita ya. Iya Ah, itu karena tadi Mbak Eva-nya nggak ada apa namanya nggak ada respon, jadi boleh saya izin Mbak Dinda? boleh banget, boleh banget. Kenalan dulu kali ya. Oke, Mas, makasih untuk kesempatannya. Salam kenal Mbak Sari. Salam Saya kenal Mbak. Pratita. Saya di Kalimantan Barat. Saya di Mm-mm. Pontianak. Oke. Jadi ceritanya sebetulnya ini diskusi dikit ya. Jadi Boleh silakan silakan Mbak. berangkat berangkat dari bidang ilmu ekonomi kelautan sebetulnya. Jadi bidang saya ekonomi kelautan. Jadi sebetulnya lagi ada mini riset sebetulnya, mini riset gitu. Jadi sedang melakukan monetisasi sumber daya. Nah, Hmm. topiknya itu, sorry, lebih ke arah mencari benefit sama cost sebetulnya. Nah, tapi Mhm. topiknya itu lebih ke arah eh, tadi hubungan suhu meningkat, terus kemudian ada hubungan asam, karbonat, dan segala macamnya itu. Nah, makanya tadi di chat sebelumnya saya lagi belajar pengaruh asam apa namanya asam karbonat ke ekosistem itu gitu. Nah, sebetulnya Mhm, mhm, saya bukan orang saya nggak ngerti sama sekali teknisnya gitu kan. mhm, Tapi mhm, mhm. eh, saya kepingin mengukur gitu ya, mengukur dari teknis perubahan. Misalnya ada tadi si asam karbonat, terus kemudian dia bisa membuat si koral atau si moluskanya secara size ukurannya kecil, atau misalnya jumlah populasinya berubah, atau misalnya bleaching coral ternyata kasih bad influence ke rantai makanan segala macam. Nah, sebetulnya dari teknis itu yang saya ingin ukur adalah tadi eh, cost sama benefit, karena tadi balik lagi ilmunya saya ke ekonomi kelautan gitu. Nah, karena saya tidak ada kasarnya saya nggak punya skill teknisnya nih Mbak. Mhm, Makanya saya mhm. harus belajar gitu kan. Makanya ada nggak sih apa namanya ya? Adakah insight yang berbeda
yang masih jarang dibahas, tapi di rekan-rekan yang mendalami ekologi ya, itu tentang dampak langsung atau dampak domino dari perubahan suhu atau tingkat keasamannya laut gitu. Nah, karena kalau misalnya saya browsing-browsing sejauh ini, jadi saya baru belajar tuh 1 minggu terakhir ini, Mbak. Mm-mm. Serius, saya baru belajar Hmm. teknis itu 1 minggu terakhir ini. Oke. Jadi yang saya cek itu lebih ke arah, oke, misalnya ketika pH turun, oh alganya nanti seperti apa, dan kemudian bleachingnya akan mengaruh ke mana seperti apa. Nah, yang saya kepingin gali lebih dalam dari Mbak Sari yang tadi tuh, ada nggak sih insight di Mm-mm. luar yang biasanya orang-orang omongin itu loh? Nah, Hmm. ketika ada insight itu, siapa tahu bisa saya masukkan ke dalam perhitungannya tadi itu. Seperti itu, Mbak. Oh, oke. Pertanyaannya ini teknis banget gitu ya. Langsung riset, Mbak. Makasih. Ya. Makasih ya Mbak Pratita. Ini Mbak Pratita kalau boleh tahu dari institusi apa? Sedang melakukan Oh, mini risetnya sendiri kan ya berarti? iya, jadi sebetulnya saya ngajar di program studinya tuh MSP, Oh, kampusnya dosen namanya berarti ya Intan. Mbak ya. Iya, nah itu dia. Tapi saya Oke. tidak ngerti teknisnya deh, karena saya orang Hmm. ekonomi. Oke, Seperti ini itu. sebenarnya teknis sekali dan saya itu sebenarnya juga nggak expert di bidang itu. Saya jujur aja gitu ya langsung. Dan peneliti di pusat riset itu juga nggak ada, setahu saya, kolega saya itu juga nggak ada yang melakukan riset tentang ini gitu. Ini menarik sekali ya. Bahkan ini pun insight buat saya. Saya baru tahu bahwa perhitungan ini ya teknis tadi itu kan konsep gitu ya, perubahan energi gitu kan ya, itu kan hal yang dasar gitu kan buat terumbu karang gitu untuk bertahan hidup gitu ya. Dan itu saya ketahui itu hanya sebatas itu sebetulnya gitu, tetapi saya itu juga saya juga masih meraba-raba gitu ya Mbak Pratita, itu ingin melihat cost dan benefitnya gitu kan Hmm, dari iya, perubahan itu tadi, siklus tadi itu gitu kan ya. betul, betul, betul. Sebenarnya saya yang ingin saya tanyakan itu eh, cost and benefit ini terkait tentang siklus ini nanti terhadap dampak apanya gitu. Sebelum saya juga bisa menjawab itu gitu kan ya. Apa saya yang nggak Oh, nangkep gitu, karena gini, apa yang bisa apa apakah itu memang bisa dimonetisasi gitu Mbak? Dimonetisasi. Kan dimonetisasi itu berarti dimanikan karena ini kan iya, kaitannya iya, betul, ya kan cost and betul, benefit kan gitu ya. betul, Apa betul. yang apa yang Bisa, bisa jadi karena sebenarnya saya belum nangkap poinnya. poinnya, ya bukan poinnya sih, belum bisa nangkep pola pikirnya Oh, maksudnya gitu, kerangka oh, berpikirnya. Jadi oke. apa yang bisa dimonetisasikan dari situ gitu kan, di cost and benefit kan dari cycle tadi gitu kan, proses itu tadi gitu Oh, ya. Kaitannya dengan oh, oh. apa gitu kan. Jadi misalnya tadi kan, oke, dengan perjalanan suhu dan segala macam itu koralnya memutih. Nah, Mati, kalau misalnya ya, misalnya, heeh, misalnya mati memutih. atau dia memutih 2 minggu, yang itu tuh tadi kan kayak ada jeda 2 minggu. Oke, misalnya kita di level itu, ketika misalnya bleaching koralnya terjadi dan hewan koralnya pergi, berarti kan itu nanti hubungannya akan ada ke rantai makanan ya. Nah, nanti Oke. ketika hubungannya ada rantai makanan, itu akan berpengaruh sama stok ikan demersal. Misalnya, Oh, sesimpel itu aja. oke. Nah, Oke. jadi yang dihitung adalah jasa ekosistem ketika nelayan itu menggunakan ekosistem itu untuk I see. menangkap kegiatan perikanan. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Jadi ada nggak sih, apa Saya ya? tahu Ada kalau nggak sih kalau yang personal kalau gitu? Ya, penjelasannya seperti itu saya paham, saya nangkep. ya, ya. Saya bisa mengenalkan Mbak Pratita sama salah satu peneliti kami juga namanya Mas Puji, Dr. Puji. Beliau Hmm, juga di kantor dan beliau juga valuasi ekonomi. Tapi untuk konsep detail atau teknis saya kurang tahu ya apakah beliau paham. Tapi untuk hmm, valuasi ekonomi saya yakin beliau beliau memang sudah pakarnya ya. Memang beliau pakar hmm. salah satu expert kami di kantor dan beliau kerjasama dengan Prof Munasik ya kalau ada yang tahu dari Undip. Prof Munasik. Jadi ya mereka anak didik dan bapak didik lah gitu. Jadi itulah saling
mereka yang membuat valuasi atau monetisasi lah istilahnya ya kerusakan terumbu karang di Indonesia akibat kerusakan kapal secara umum itu ya. Jadi kasus-kasus kapal kandas menabrak karang itu mereka berdua lah yang menghitung ya, yang membuat perhitungannya. Jadi World Bank punya, Indonesia juga punya, dan mereka ya salah satu yang membuat approach tersebut di Indonesia so far ya, so far. Jadi untuk valuasi, monetisasi, Mbak Pratita bisa kontak beliau, Dr. Puji Rahmadi gitu ya, bilang aja Puji Rahmadi namanya. Nggak apa-apa bilang aja misalnya nanti kalau misalnya nanya ini dari siapa gitu taunya gitu ya misalnya tahu dari paper atau tahu dari saya juga nggak apa-apa beliau baik ke orang gitu Iya, saya iya, lang iya. saya langsung aja deh langsung aja ke counter ke beliau aja gitu ya karena memang ini bukan bidang saya gitu kan kalau saya bukan bidang saya lebih baik nggak ikut-ikutan gitu kan. Tapi kalau kita dari sudut pandang ekologinya sendiri, Mm-mm, kalau misalnya kita bicara tentang perubahan suhu atau tadi kadar CO-nya tadi naik atau segala macam, ada perspektif lain tidak dampaknya? Ini kalau dari sudut pandang ekologi ya Mbak Sari. mm-mm, mm-mm. Selain yang tadi bleaching coral, selain yang nanti eh, tingkat keasaman yang tingkat keasaman yang makin meningkat atau misalnya ada pengaruh dari ekosistem lamun yang nanti bakalan bisa bikin pH lebih stabil atau apalah itu kalau dari perspektif ekologi ada ada yang lainnya tidak ya? Pasti ada ya Mbak karena proses proses ekologi di laut itu kompleks gitu ya. Bukan hanya Hmm, terumbu karang, itu terumbu karang ini aja udah ekosistem sendiri. Apalagi tadi Mbak Pratita bilang lamun, apalagi ada mangrove lagi. Aduh itu akan lebih kompleks. Di terumbu karang aja ini udah kompleks gitu ya. Jadi terumbu karang ini hmm, ekosistem paling luar di laut gitu ya. Paling hmm, depan. Jadi dia itu garis garda depan lah gitu ya, terumbu karang ini. Setelah terumbu karang ada lamun. Lalu setelah lamun ini garda tengah. Setelah lamun ini ada mangrove. Jadi mangrove itu hmm, garda dalam, udah garda terakhir. Kalau mangrove kita habis ya udahlah abrasi, udah itu pasti gitu ya. Kalau ada hmm, tsunami, ada terumbu karang akan berkurang pasti. Kena lamun, terus kena si mangrove gitu ya. Jadi kalau ngomong apa itu namanya siklus itu akan sangat kompleks. Kalau ekosistem ya kita ngomong secara hmm, ekosistem ekologinya itu akan sangat kompleks karena di dalam ekosistem itu banyak populasi, banyak habitat, banyak spesies gitu kan ya, banyak ya, jenis gitu di situ. Nah tergantung mau dilihat dari terumbu karangnya aja kah, apa lamunnya aja kah, atau konteks apa itu namanya antar ekosistem kah tergantung sih Mbak ini tergantung dari Mbak Pratita juga gitu tujuannya mau dibuat lingkup seperti apa kalau misalnya sangat luas antar ekosistem itu akan semakin kompleks pasti ya pasti dan nggak bisa hmm, eh, hanya konsultasi ke salah satu katakan hmm, salah satu peneliti gitu ya karena saya pun hmm, nggak akan bisa, kalau cuman nanya lamun itu yang dasar-dasar pasti saya bisa gitu ya. Maksudnya saya bisa, saya berani jawab gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kompleks seperti tadi, sistem siklus seperti itu, ya apalagi itu untuk ditulis gitu ya, itu pasti harus. Jadi kita kayak collab gitu ya, kolaborasi project jadinya. Bagus itu Mbak, itu bagus dan itu visible untuk dilakukan. Bisa jadi itu sebagai approach yang pertama nanti, karena itu monetisasi gitu kan, cost and benefit. hmm. Walaupun itu sudah ada, tetapi itu masih jarang gitu. Di Indonesia, hal-hal seperti Iya. ini itu jarang memang, betul. Nah, nanti Hmm, Mbak Pratita kalau suggest dari saya, mungkin lebih, maksudnya itu inginnya seperti apa dulu dibuat lagi gitu ya, apakah ingin di ekosistem dispesifikkan di ekosistem yang mana dulu gitu ya, karena ekosistem ini kan hmm, lingkup yang paling besar gitu ya untuk ekologi gitu ya. Di ekologi ekosistem itu paling besar, lalu ada mungkin di bawahnya populasi, lalu di bawahnya lagi ini ada habitat seperti itu, komunitas, terus seperti itu. Maunya di mana dulu? Apakah lingkup terumbu karangnya ekosistemnya, atau lingkup ikannya demersal, atau
antar ekosistem gitu. Kalau antar ekosistem ya berarti ada banyak lagi Ya, populasi di situ gitu tambah. kan. Betul. Betul. Menarik banget Ya, nih. Aku boleh minta izin mungkin ke Pinta, ada pertanyaan yang dari Erta tadi. Mungkin aku Iya. bacakan aja kali ya, Mbak ya. Boleh, boleh, Heeh. boleh. Menarik banget ini salah satu kolaborasi, mungkin opportunity nanti sama Mbak Pratita. Boleh banget. Saya Ya. terbuka banget. Kalau yang dari Erta, pertanyaannya sore Kak, mau tanya terkait perdagangan karang hias yang tadi sempat diutarakan. Apakah menurut Kak Sari, kegiatan tersebut merupakan bisnis yang berkelanjutan? Waduh, bagus nih pertanyaannya. Mm-mm. Karena tekanan terhadap kondisi terumbu karang di Indonesia sangat tinggi akibat faktor alam dan aktivitas manusia. Bagaimana nih tanggapan Kak Sari sebagai seorang peneliti? Oke, terima kasih Erta pertanyaannya. Ini saya sudah dapat pertanyaan ini itu dari siapapun yang saya bilang tentang topik riset saya. Saya udah dapat pertanyaan ini bukan sekali ya, banyak banget gitu yang tanya. Emang boleh, emang bisa. Bahkan dari kementerian lain pun saya ditanya gitu ya. Kementerian lain yang concern lah ya tepatnya gitu kan. Jadi ada dua kementerian ya, Kementerian Kehutanan itu sama KKP itu counterpart kami gitu ya, yang paling akrab lah sama Probrin gitu ya, Probrin, Lonlipi lah gampangannya gitu ya. Selalu kerja dengan dua kementerian tersebut. Jadi jadi gini, perdagangan ini, oh enggak, yang dari awal itu konsep berpikirnya gini, terumbu karang itu punya dua fungsi, yang pertama ekologi dan fungsi ekonomi, ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa terumbu karang selain sebagai fungsi ekologinya itu banyak ya, ekologi itu sebagai barrier salah satunya tadi, ya, sebagai rumah ikan, tempat berpijah, dan lain-lain itu salah dua yang paling penting fungsi ekologi terumbu karang. Fungsinya itu juga banyak ekonominya sebagai tempat tourism ya, itu juga devisa ya. Terus salah satu lagi itu tadi diekspor itu juga devisa pasti karena terumbu karang itu bagus ya, indah gitu kan. Dan kita nggak bisa menafikan dua hal tersebut gitu ya. Nggak bisa kita hanya, oh ekologi aja gitu kan, ekologi aja, ekonominya dibuang. Nggak mungkin kan? Atau kita ngomong ke ekonomi spesifik. Oke, ya nggak boleh dong kita cuman boleh dibuka si terumbu karang buat tourism, sementara yang lainnya nggak boleh juga dong kayak gitu. Pasti teriak-teriak juga gitu kan. Orang-orang yang bekerja di bidang itu akan protes gitu ya, pasti itu. Nah, kalau menanyakan itu apakah berkelanjutan, saya bisa menjawab itu berkelanjutan. Kenapa? Karena eh, karena oke, jadi gini, saya tahu bisnis ini kenapa? Karena saya juga bekerja di sana sudah lama gitu ya, dan saya juga sebagai auditor gitu ya, auditor perdagangan karang hias di Indonesia, salah satu auditor ya dari beberapa auditor gitu ya. Jadi kami itu betul-betul melihat semua proses, bisnis proses ya, dan itu tuh sangat ketat sebetulnya yang kami lakukan gitu. Pasti karena apa ya, resiko akan coral destruktif akibat perdagangan karang ini akan selalu ada di situ ya. Jadi kenapa tadi saya sebut KKH, KKP. Jadi KKH itu adalah jadi untuk perdagangan karang di Indonesia, saya bilang di Indonesia, ini belum global ya. Di Indonesia itu ada dua, scientific dan management authority. Management authority yang memanage gitu ya, manajemen, semua manajemen gitu. Scientific adalah management authority ini adalah KKH, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup sekarang. Enggak, Kementerian Kehutanan. Karena udah dipisah ya sekarang ya sama presiden kita kan. Nah, yang kedua, scientific authority ini adalah LONLIPI atau PROBRIN gitu ya. Nah, jadi kami berdua, ini dua entitas ini akan selalu bekerja sama gitu ya untuk mengawasi perdagangan karang di Indonesia gitu ya. Kami
Di situ ada peraturan yang sangat ketat gitu ya, di sana dibuat dengan jenis-jenis karang yang boleh diekspor, dijual, diperjualbelikan. Lalu di advance lagi, direstrik lagi dengan peraturan. Yang dijual itu seperti apa gitu ya? Bagaimana pengelolaannya gitu kan? Apakah dilakukan secara in situ, ex situ gitu. In situ itu jadi perdagangan karang itu emang di Indonesia itu ada dua source. Yang pertama source-nya dari wild yang diambil langsung itu dengan kuota tahunan. Yang kedua dengan mariculture. Mariculture itulah yang menjadi um, future future opportunity buat eksporter karang hias di Indonesia sebetulnya. Ini yang lagi kita sebenarnya yang wild harvesting ini yang akan ditutup sebetulnya oleh pemerintah Indonesia. Tapi ya dengan berbagai dinamika ya tahulah sendiri gitu ya. Mungkin akan di-delay penutupannya. Jadi kedepannya hanya yang dijual itu hanya yang di mariculture seperti itu. Jadi disitulah mengapa saya mengambil topik ini karena ini sangat potensial gitu kan, sangat potensial untuk dikembangkan di masa depan gitu. Karena begitu harvest wild apa ya panen liar bukan panen liar panen alam ditutup maka akan mariculture kan. Jadi istilahnya pengambilan dari alam itu ditutup gitu ya. Jadi ngambil dari alam misalnya ini karang langsung diekspor kalau pengambilan alam. Tetapi kalau mariculture ambil indukannya ditanam gitu ya, in situ atau ex situ, in situ itu di laut, ex situ di akuarium. Artinya ditanam nunggu dulu 2 tahun 3 tahun tergantung jenisnya dan jenisnya strict disebutkan hanya 62 jenis tidak lebih dari itu dari 590 atau 580 sorry itu 62 atau 82 saya lupa gitu ya. Kalau nggak salah sih sudah berkembang jadi 82 gitu ya. Strict disebutkan di situ di peraturan itu saja yang bisa dijual belikan tidak lebih. Lalu ini si indukannya tadi ditanam 2 tahun menunggu anaknya yang tadi tumbuh banyak gitu ya. Kalau kita lihat Acropora yang dari 3 cabang misalnya dia kalau udah 2 tahun tuh pasti udah jangankan 2 tahun ya 1 tahun aja kalau modelnya Acropora itu udah besarnya minta ampun karena penelitian saya juga itu gitu ya. Itu itulah dipotong nanti kecil-kecil. Itulah jadi anakannya yang akan dijual. Seperti itu. Itulah yang akan menjadi future sustain potensial untuk commercial purpose gitu ya. Jadi saya bisa bilang asalkan pemerintah kita komit untuk menjual yang in situ source-nya itu saya bisa bilang itu akan sustain gitu. Tapi kalau misalnya yang wild ini akan dibuka terus, memang yang wild yang dibuka ini memang jenis tertentu juga yang belum bisa, yang so far belum bisa dibudidayakan secara in situ atau masih apa ya hasilnya itu tidak optimal lah gitu. Dan itu ada beberapa jenis. Biasanya yang lambat-lambat pertumbuhannya yang seperti tadi yang boulder yang besar-besar itu memang pertumbuhannya sangat cukup lambat gitu ya. Tapi kalau Acropora itu udahlah tinggal ditaruh di akuarium aja cepat tumbuhnya gitu. Jadi nggak perlu ngambil-ngambil terus dari alam gitu. Tapi kalau yang boulder, nah itu memang agak lambat pertumbuhannya gitu. Jadi memang strict ya di situ jenis, terus source-nya, terus tekniknya apa gitu. Di situnya lah yang nanti jadi sustain gitu. Akan membuat perdagangan ini sustain gitu ya. Mbak Sari, ini Dan kayaknya ada lanjutan pertanyaannya nih. Izin lanjutannya, Kak. Terus bagaimana dengan laju pertumbuhan karang yang kita ketahui sangat lama, sementara permintaan pasar setiap hari untuk diekspor, apakah itu sebanding? pertumbuhan karang itu tergantung ya jenisnya. Karena saya juga melakukan penelitian itu, saya melakukan penelitian 12 bulan terhadap 16 jenis karang gitu ya. Jadi di dalam perdagangan ini, tadi 82 jenis yang saya sebutkan itu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Ini teknis, tapi nggak apa-apa, saya share karena kita lagi ini kan, lagi sharing ya.
Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Pertumbuhan lambat, cepat, sedang, dan lambat. Nah, kalau cepat itu 3-6 bulan sudah bisa dipanen. Jadi pertumbuhan terumbu karang itu tidak selalu lambat, ada yang sangat cepat. Seperti Acropora, Euphyllia, yang bercabang itu juga sangat cepat gitu ya. Montipora, Seriatopora itu juga cepat gitu ya. Seriatopora histrik itu sangat cepat gitu ya. 3-6 bulan itu sudah banyak sekali cabangnya dan itu sudah saya lakukan, buktikan juga di penelitian dan ini yang saya sedang tulis sebagai chapter 1 saya. Oke. Lalu yang bintang 2 itu 8-12 bulan bisa dipanen. Itu adalah yang medium yang paling banyak ini ya, jenisnya itu yang paling banyak dari 82 ini, yang medium growth yang paling banyak gitu. Itu 8-12 bulan sudah bisa dipanen gitu. Nah, tentunya permintaan setiap hari itu ada, itu tergantung dari trik masing-masing eksportir. Mereka itu jadi Indonesia itu sudah mengekspor itu dari tahun 1980 ya teman-teman. Jadi ini bukan bisnis yang baru di Indonesia, sudah lama berjalan gitu dan sudah banyak eksporter senior di Indonesia itu ya. Sejak tahun 90-an Indonesia, kita mulai dari 80, tahun 90 Indonesia take over Filipina sebagai eksporter terbesar dunia, Indonesia. Jadi dari situ aja udah kelihatan betapa expertnya lah kita, eksporter kita itu. Jadi mereka pasti punya indukan yang mereka siap potong gitu ya. Potong untuk dijual gitu ya. Jadi saya kalau ditanya apakah itu tidak mengkhawatirkan sih, karena mereka kalau 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 teman-teman bisa lihat gitu ya, aduh saya harusnya kasih video sih sama Mas Pinta gitu ya, biar bisa lihat gitu kan, jadi seperti apa tanaman terumbu karang itu di bawah mereka bikin gitu ya, benar-benar seperti Coral Garden ya, itu di Banyuwangi itu salah satu hub terbesar in situ mariculture in situ di Indonesia setelah Bali ya. Banyuwangi itu kota saya itu terbesar dan kondisinya yang paling bagus saya bisa bilang seperti itu. Wah, menarik banget nih, Mbak. Berarti itu, Mbak, kalau misalkan Mbak kelupaan ngirim video ke saya, habis ini kirimin aja, Mbak. Kita mohon izin, kalau misalkan boleh, kita posting di eh, Boleh. di sosial medianya si Kargo sama 21st Century Kartini, gitu ya, Din ya. Boleh. Se yang diizinkannya aja nanti. Nanti teman-teman bisa pantau tuh ke IG kita ya. Sekalian promosi. Bagus Oke, banget itu videonya, jadi teman-teman bisa lihat ya itu Coral Garden. iya. Jadi jangan takut itu habis gitu. Oke, Mbak Sari, sepertinya memang mungkin agak klise, tapi harus saya sebutkan bahwa waktu yang memisahkan kita, sih. Kalimat klise, tapi yang ya begitulah ya. Sudah mau jam 6 waktu Indonesia bagian Barat, soalnya nih Mbak Sari, sudah cukup sore. Mohon maaf juga, harusnya kita selesai jam 5.30, tapi sekarang jam 5.47 masih tetap online dan teman-teman masih tetap setia mengikuti karena memang perbincangan ini cukup menarik dan asik sekali. Begitu Mbak Sari. Terus ini juga ada pesan kalau misalkan teman-teman mau mengirimkan feedback bisa klik di link yang sudah disediakan di kolom chat. Ya, paling itu aja sih Mbak Sari. Dinda mungkin mohon izin saya minta ke Mbak Sari sebelum kita tutup ada take home message nggak Mbak Sari untuk teman-teman yang hadir di sini? Take home message ya. Aduh, ini kebetulan mau habis, saya langsung batuk. Sorry ya teman-teman, bener-bener. Jadi take home message saya tadi itu nggak tadi ya, saya tadi udah bilang sih karena kita itu orang Indonesia ya, laut kita bagus banget, luas sekali, terumbu karangnya juga nomor 1 di dunia
dan kita juga orang kelautan, ini sebagian besar ya teman-teman ya orang kelautan. Jadi cintailah laut kita, negara kita dari dalam hati. Dari dalam hati ya, bukan cuma cinta aja gitu ya, I love Indonesia gitu ya, tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi benar-benar apa yang kita dapatkan, kita refleksikan gitu ya, kita sampaikan gitu ya, ke halayak sekitar kita lah gitu, ke orang-orang sekitar kita. Seperti tadi, mendiseminasikan ilmu yang kita punya itu sangat penting, sangat-sangat penting, karena itu tadi ilmu yang kita sampaikan itu memberi kita apa ya, berkah yang tidak henti gitu ya. Jadi cintailah laut kita, refleksikan itu kepada melalui tingkah laku, ya terutama lewat tadi mendiseminasikan ke orang-orang sekitar kita gitu ya. Karena jangan kita orang luar tuh sangat-sangat kagum gitu ya sama negara kita, sama laut kita. Benar-benar kalau ngomong Indonesia gitu. Saya sebagai peneliti terumbu karang tuh kayak punya privilege di sini. Wah, kamu dari Indonesia ya? Ya ampun, aku pengen banget ke Komodo, nyelam ke Raja Ampat seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus bangga. Dan ya itu tadi, diseminasikan ilmu kita itu aja ya Mas Pinta. Mbak Dinda, makasih. Oke, sip. Kalau gitu, Mbak Sari, makasih banyak. Ini banyak yang sudah di-sharing di sore hari waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan apa yang Mbak Sari sampaikan juga seperti yang Mbak Sari bilang bisa menjadi berkah untuk Mbak Sari dan kita semua yang mendengarkan. Oke, mungkin sebelum ditutup, kita foto bersama dulu. Dinda, mungkin bisa dibantu screenshot. Ada kalau yang bisa on cam, silakan on cam. Kalau yang tidak, Boleh. itu Aku bisa kasih waktu ditutup. dulu beberapa detik buat yang mau on cam. Silahkan. Oke, masih ada beberapa nih yang join online. Oke, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Mungkin satu kali lagi biar lebih afdol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nanti insya Allah recording ini akan kita coba upload juga di YouTube gitu ya untuk bisa direview lagi. Terus kalau tadi Mbak Sari sudah memberikan lampu hijau untuk berkoneksi, silahkan cek ke LinkedIn-nya Mbak Sari langsung mungkin ya. Silahkan ya, silahkan teman-teman reach out saya, nggak apa-apa, mau nanya atau mau ya nanya ya kalau sekarang ya, karena saya betul-betul belum bisa kalau menerima bimbingan magang dan lain-lain, tapi nanti by 2027 mudah-mudahan kalau saya udah lulus saya akan buka lagi. Karena saya punya banyak data buat teman-teman yang misalnya tertarik ya untuk magang di ProBrin, di Pusat Riset Oceanografi BRIN, dipersilahkan terutama teman-teman yang ini ya, yang lagi magang ya, ataupun untuk skripsi itu banyak banget teman-teman dari Universitas Kelautan di Indonesia. So far aja saya udah pegang 20 ya, saya sejak tahun 2016 ya. Jadi teman-teman sangat-sangat terbuka kesempatannya. Jadi nggak perlu ke lapangan buat dapat data. Datanya dari kami semua. Silahkan. Sip deh kalau gitu Mbak Sari. Terima kasih banyak ya Mbak atas Oke, waktunya. sama-sama. Sehat-sehat. Meskipun Nah, dingin menerjang. Saya udah sama-sama kepanasan di semuanya. sini udah nggak Iya, relax. tapi Ya, enak ya makanannya, enak tapi ya Mbak Dinda ya, Mas Pinta ya, sama teman-teman ya makanannya, aduh, nasi ya. Padang, bakso. Oke, Oke kalau gitu Mbak Sari, Dinda, makasih banyak teman-teman yang udah hadir. Eh, kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Nanti kalau misalkan ada info-info lagi untuk hal-hal yang kayak gini diskusi bareng, mungkin lanjutan dengan Mbak Sari atau mungkin dengan narasumber yang lain, silakan pantengin Instagram 21st Century Kartini atau sikarbon.id. Oke, itu aja. Makasih teman-teman. makasih Selamat. semuanya, Makasih Mbak Sari. sehat-sehat, ya sehat-sehat, jaga kesehatan. Ya, saya N untuk semua ya. Oke, Terima kasih, Mbak Sari. Mas Pinta, Terima kasih Mbak Dinda, semuanya. makasih.